Apalagi buat teman-teman yang udah menikah, udah punya anak, udah ada tanggungan hidup, udah ada cicilan, udah ada peleter. Wah, dari di jalan jembatan ketemu orang gila lah. Sederhana yang cuman ada di bulan Ramadan apa itu ya? Gue bingung juga kenapa gue beli kopi pas lagi puasa ya. Halo semuanya, nama gue Chan Afan. Gue seorang pegawai kantoran dan seorang penjaga kontrakan. Gue sama seperti kebanyakan dari kalian yang nonton, ya kerja kantoran, 9 to 5, berangkat pagi, pulang pagi, kadang-kadang kalau lembur, nggak pulang-pulang. Seperti yang kalian tahu, sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan suci Ramadan kan. Nah, sebagai pegawai kantoran ya, gue ngerasa kayak kangen banget sama bulan Ramadan. Kalian juga begitu gak sih? Kenapa ya gue terlalu kangen sama kenangan-kenangan di bulan Ramadan masa lalu? Apa karena Ramadan zaman dulu sederhana dan penuh sama kebersamaan? Oke, gue ambil contoh deh. Biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu ada mudik ya, pulang kampung. Nah, kebetulan gue nggak punya kampung, tapi gue punya kenangan juga di sini. Lu coba bayangin, kita udah nggak pernah ketemu sama orang di kampung selama setahun atau lebih. Tiba di rumah, di kampung kita sendiri, pasti banyak banget cerita yang pengen kita share sama mereka. Atau bahkan sebaliknya, cerita yang pengen mereka share ke kita. Mereka tahu kita dari kecil kayak apa. Mereka emang udah nanti kita buat pulang ke kampung. Pas sampai di rumah, di kampung, dia langsung nangis. Karena dia ingat waktu dia kecil atau waktu dia di kampung dulu, dia seneng banget makan makanan ini. Dan cuma karena dibuatin lagi, dia jadi mewek. Gue rasa orang kayak gitu, pas selesai Ramadan, pulang lagi ke tempat dia bekerja atau tempat dia belajar, bakal berat banget sih. Karena apa? Karena kenangannya itu gede banget pas bulan Ramadan. Nah, itulah kenapa kita ngerasa lebih hangat di bulan Ramadan, karena kita deket dengan orang-orang yang kita sayang di kampung. Terus makin kesini kayak banyak banget sibukan yang kita lakuin, sampai kita tuh kayak nggak punya waktu. Buat apa? Buat melakukan hal-hal yang sederhana di bulan Ramadan. Contoh deh, kayak beli iftar atau beli bukaan puasa ya. Mungkin sebagian orang yang nggak kerja 9 to 5 tuh bisa ngantri duluan. Atau bahkan di beberapa tahun sebelumnya tuh, ya non-Islam juga ikut-ikutan di takjil ya, di bukaan puasa. Nah, gue sebagai orang yang kerja kantoran, yang 9 to 5, yang sampai rumah pun, gue belum tahu nih mau buka puasa pakai apa. Gue ngerasa kayak, kenapa sih gue buka puasa selalu pakai air putih gitu? Ada yang relate nggak sih di sini? Air putih yang masih ada di sisa di tumbler atau kopi gitu ya, habis beli di tumbler, pulang sampai rumah baru kita minum. Gue bingung juga kenapa gue beli kopi pas lagi puasa ya. Tapi kayak air-air yang dikasih di jalanan, orang ada bagi-bagiin gratis air pas kita lagi pulang naik motor. Terus di kantor juga biasanya kan dibagiin bukaan puasa. Kalau yang nggak dibagiin, mungkin kita pas pengen pulang ke kantor naik angkutan umum, kita beli bukaan puasa dulu buat di jalan. Nah, gue pengen hal yang sederhana itu gue lakuin di rumah gitu. Bareng keluarga sama-sama, ngantri beli takjil, sampai bawa duit 10.000, 20.000, terus nggak ada kembaliannya, kita beli lagi gorengan satu. Sederhana yang cuman ada di bulan Ramadan apa itu ya? Beli takjil. Kayak sederhana tapi meaningful. Nah, pertanyaannya kan kenapa Ramadan yang kayak begitu bikin kita ngerasa lebih hangat dan merasa lebih sederhana, dan kenapa makin sederhana tuh makin bisa dinikmati momennya di Ramadan. Balik lagi sebagai pekerja kantoran, pasti banyak banget hal yang gue pikirin terkait kantor. Ya terkait kerjaan kita. Gue ngerasa kayak udah capek tiap hari mikirin kerjaan. Pulang juga selalu lewat dari waktu buka puasa. Kayak udah gak ada waktu buat mikirin hal-hal yang sifatnya buat keluarga, buat teman dekat kita, buat orang-orang yang kita sayang. Jadi rasanya tuh nggak sederhana di bulan Ramadan. Karena apa ya? Karena itu. Coba kita flashback ketika kita waktu masih kecil gitu ya. Cerita-cerita kayak perang sarung tuh masih ada di zaman gue kecil. Dulu waktu kecil biasanya gue jam 3:30 sore itu, atau abis asar ya, kita udah siap-siap buat ngaji ke tempat pengajian kita.
Waktu itu gue sama adik gue, makanya gue bilang kita. Gue jalan nyebrang dari daerah Jaksel Cilandak ke dari rumah gue di daerah Jeruk Purut ke area Cilandak. Sekarang jadi Cibis Tower 9 kalau nggak salah. Udah banyak banget percakapan yang ada sepanjang jalan antara gue sama adik. Dari di jalan jembatan ketemu orang gila lah. Dari ngaji kelupaan bawa jus amanya lah. Jadi nggak bisa ngaji. Balik lagi. Terus sampai, biasanya kan kalau ngaji dikasih uang jajan ya. Nah, uang jajannya ketinggalan lah. Macam-macam. Walaupun puasa pulangnya bisa jajan dong. Ya dong. Nah, kalau dewasa ini, asik dewasa ini. Semakin gede kesini tuh, semenjak gue udah kerja, semenjak gue mungkin udah nggak ngaji lagi ya, gue ngerasa kayak rutinitas Ramadan gue tuh nggak sederhana lagi, nggak meaningful lagi. Gue kangen sama cerita-cerita kayak gini dari masa gue kecil. Gue pengen share ini ke kalian supaya kalian juga mungkin ada kenangan yang bisa kalian share sama gue. Makanya Lebaran zaman dulu tuh terasa lebih hangat dan sederhana karena kita fokusnya ke orang-orang terdekat kita. Kegiatan-kegiatan kecil yang rasanya tuh meaningful banget buat kita, walaupun kalau dilihat sama orang lain ya cuma gitu doang. Kayak ya ngaji, gue juga ngaji dulu gitu kan. Tapi di balik ngajinya itu ada cerita yang nggak bisa kita lupain di bulan Ramadan. Terus kenapa sekarang fokus kita tuh mulai bergeser nih, shifting dari momen-momen yang bikin kita ngerasa sederhana dan bermakna, jadi kayak rutinitas yang wajib banget kita lakuin setiap hari. Kenapa coba? Ya apalagi kalau bukan karena meningkatnya usia kita, meningkat juga kebutuhan yang harus kita penuhi. Apalagi buat teman-teman yang udah menikah, udah punya anak, udah ada tanggungan hidup, udah ada cicilan, udah ada paylater. Wah, jadi budak korporat tuh kayak sesuatu yang wajib dilakuin dan rutinitas day to day yang nggak bisa di-skip. Gue pengen balikin lagi dari rutinitas kita yang sehari-hari ini ke momen-momen berharga di zaman Ramadan gue kecil. Gue pengen sharing cerita ini ke kalian, gue pengen denger juga cerita kalian kayak gimana. Gue yakin pasti banyak banget cerita-cerita menarik yang meaningful walaupun sederhana banget gitu. Dan itu menarik banget buat kita share ke teman-teman yang lain. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, kita ngerasa tiap orang tuh ternyata punya cerita menarik loh di bulan Ramadan. Apalagi pas kecil, dari mulai perang sarung sampai sekarang ngangkat karung. Ada juga yang emang kerja dengan rutinitas dia sehari-hari buat memenuhi tuntutan hidup dia. Dia sebagai tulang punggung keluarga, banyak yang harus dihidupi. Nah, selain pekerjaan juga kita teralihkan sama rutinitas-rutinitas lain kayak target hidup. Ada kan orang yang memang ambisinya dia harus mendapatkan ini loh di suatu hari nanti. Entah ketika dia masih ada di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, targetnya ini harus tetap tercapai. Gue juga punya beberapa target yang gue pengen capai gitu di tahun 2026 ini. Dan kemungkinan di bulan Ramadan nanti, gue pengen adain event supaya kita bisa sharing cerita-cerita atau kenang-kenangan di bulan Ramadan kita waktu zaman dulu. Supaya gue pengen sejenak kita lupain dulu rutinitas kita sehari-hari yang cukup melelahkan ini. Gue pengen ngajak semuanya itu minimal sehari di bulan Ramadan kita bisa ketemu, bisa sharing, bisa ceritain keluh kesah kita tuh kayak apa sih. Supaya kita tuh ada stress release-nya. Supaya setelah kita selesai dari acara ini, kita bisa bekerja dengan semangat lagi. Dengan momen-momen sederhana yang bisa balikin mood kita lagi di bulan Ramadan. Kan tujuannya itu ya. Nah, gue pengen tuh selepas Ramadan kayak refresh juga buat kita. Makanya gue pengen adain event ini dan jangan lupa daftar sebelum kehabisan tiket.